Mari kita mulai Bagus Bible ya. study kita pada malam hari ini. Kita akan memulainya dalam doa. Saya akan berdoa buat kita semua. Ibu. Bapak kami yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh berkumpul melalui aplikasi Zoom ini ya Tuhan, untuk sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat berguna dalam kehidupan kami dan membuat kami semakin mengenal Engkau, juga membuat kami semakin dekat dengan Engkau dan mengerti bagaimana kami harus menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Isna. Oke, Shalom. Sebelum kita masuki materinya, saya mau menyapa kita sekali lagi, Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita akan melakukan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 3 ayat 1 sampai 11. Mari kita sama-sama buka kitab kita dari Ulangan 3 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca satu orang, satu ayat sampai ayat yang ke-11. Dimulai dari saya sendiri. Ayat 1, di bawah perikop riwayat peperangan melawan Og, Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og, Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Ayat 2, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Ayat yang ketiga. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, Raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Ayat 4, pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Ayat kelima, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Ayat 6. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Ayat 8. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Ayat 9, orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Ayat 10, segala kota di daratan tinggi seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai ke Selka dan Edrei, kota Ok di Basan. Hanya Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya panjangnya adalah raja dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasanya. Oke, terima kasih teman-teman dan Ibu. Oke, jadi ayat yang kita baca barusan ini adalah pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel di sisi timur Sungai Yordan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi pasal ini tuh menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel menaklukkan dua kerajaan besar, yaitu Sihon dan Og, dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan serta tanah di seberang Yordan bagi Israel. Tujuannya adalah untuk meneguhkan kembali perjanjian dan hukum Tuhan kepada generasi baru. Nah, teman-teman, ini sangat menarik ya. Jadi saya mau mengajak kita merenungkan dua tema dari pidato Musa ini. Yang pertama itu melihat kuasa Tuhan di tengah tantangan, maka akan ada kemenangan melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya agak sedikit bingung pertama ya, soalnya kan dari kitab bilangan ini bahasanya dan pembahasannya agak sulit. Tetapi waktu saya coba baca berulang kali, ternyata
saya coba searching latar belakangnya seperti apa. Ternyata ini adalah pidato Musa. Jadi tujuannya Musa menulis ini tuh sebagai sebuah pidato, sebuah katanya juga ini seperti khotbah. Dia kasih tahu kepada bangsa Israel untuk meneguhkan iman mereka. Jadi saya memilih tema ini karena menurut saya ini juga pasti memberkati kita. Dari pidato Musa ini kita akan belajar dua hal ini. Nah, jadi kisah ini menceritakan tentang peperangan bangsa Israel yang dipimpin sama Musa melawan Raja Og dari Basan. Dan di dalam pidato ini, kata Musa, Tuhan menegaskan kepada Musa agar tidak takut karena ia sendiri yang akan menyerahkan musuh ke tangan mereka. Akhirnya Israel memperoleh kemenangan penuh dan merebut seluruh kota serta wilayahnya. Nah, jadi kita mau sama-sama melihat Alkitab kita ya di ayat 2. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Katanya, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu serta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kulakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya. Kenapa Tuhan sampai mengingatkan mereka untuk jangan takut? Nah, saya coba menelusuri apa maksud dari jangan takut. Nah, ini adalah bentuk dasar kal atau kata kerja. Jadi, Tuhan bilang kepada Musa dan juga orang Israel, jangan takut. Artinya, jangan gentar. Karena siapa sih manusia yang tidak takut, tidak gentar, tidak gemetar terhadap apa yang akan mereka hadapi. Jadi, pada saat itu mereka sangat gentar, sangat takut dengan situasi yang mereka hadapi. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka gentar sampai Tuhan berfirman kepada mereka, "Jangan takut." Nah, ini yang mereka hadapi, ini kenyataan yang mereka sedang hadapi, situasi ini yang mereka sedang hadapi, yaitu Og, raja dari Efraim ini. Nah, di ayat 11 nanti kita bisa lihat bahwa Raja Og digambarkan sebagai raja yang sangat besar dan kuat. Bahkan dia disebut sebagai orang terakhir dari keturunan raksasa Refaim. Nah, jadi kalau kita baca di ayat 11 tadi itu, kita lihat dari terjemahan firman Allah yang hidup, Raja Og, Raja Basan ini adalah raksasa keturunan orang Refaim yang terakhir. Nah, jadi di situ digambarkan bahwa ranjang besinya masih disimpan di Rabas, salah satu kota Bani Amon. Ranjang itu panjangnya 9 hasta atau 4,5 meter dan lebarnya 4 hasta 1,8 meter. Jadi coba kita bayangkan saja ada manusia yang tingginya 4 meter lebih. Coba kita bayangkan manusia yang tingginya 4 meter lebih. Itu dua kali lipat lebih tinggi dari kita ya, apalagi saya sendiri. Dan juga lebarnya 1 meter lebih. Nah, kita bisa bayangkan lebarnya. Wow. Nah, jadi tidak salah kalau bangsa Israel pada waktu itu takut dan gentar akan situasi yang sedang mereka hadapi. Nah, sehingga Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya. Di sini juga bahwa kita mau belajar kemenangan itu dimulai dari janji dan kehadiran Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi dari pidato Musa ini, Tuhan mau mengatakan dan mau menguatkan orang-orang pada saat itu bahwa kemenangan dimulai dari janji dan kehadiran Tuhan sendiri. Jadi, kemenangan itu bukan dari usaha bangsa Israel, bukan dari hebatnya bangsa Israel, tetapi itu semua atas dasar janji dan kehadiran Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mau berbicara kepada kita juga bahwa Tuhan yang sama yang akan bersama-sama dengan kita melewati setiap persoalan hidup kita. Nah, jadi ada 3 pertanyaan untuk kita semua, untuk bisa kita refleksikan, untuk bisa kita renungkan. Saya memberikan kita waktu 30 detik untuk merenungkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa raksasa yang sedang kita hadapi saat ini? Apa raksasa hidup? Apa raksasa pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini? Yang kedua, apakah kita masih mengingat kemenangan yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita masih mengingat Tuhan
pernah memberikan kita jalan keluar, mujizat ketika kita mengalami atau menghadapi situasi sulit. Dan yang ketiga, maukah kita percaya bahwa Tuhan yang sama masih bekerja hari ini? Mari kita merenungkan tiga pertanyaan ini. Saya juga mau mengajak kita semua untuk berkomitmen dengan tiga kalimat ini. Saya sendiri ingin berbagi tiga hal ini dan saya sudah berkomitmen untuk yang pertama, mari kita mengucapkannya bersama-sama dalam hati kita. Yang pertama, saya ingin bersyukur kepada Tuhan dengan terus mengingat setiap pertolongannya dan hidup taat kepadanya. Yang kedua, saya mau menghargai penyertaan Tuhan dengan bergantung padanya. Yang ketiga, saya mau menghitung berkat dan pertolongan Tuhan dan tetap teguh percaya Tuhan yang sama yang akan terus menolong. Oke, jadi waktu merenungkan firman Tuhan ini sangat bagus sekali ya, karena Ibu memberikan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar memberikan ayat, tetapi memberikan beberapa penjelasan dan juga beberapa pertanyaan untuk direfleksikan sendiri. Dan ini yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang bersyukur, kenal Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Nah, ketika kita menghadapi situasi sulit seperti apa yang dirasakan bangsa Israel, di situ Musa menguatkan mereka, meneguhkan mereka dari pidatonya bahwa mari kita sama-sama melihat penyertaan Tuhan. Dan kita saat ini ketika kita menghadapi situasi sulit, coba kita lihat ke belakang. Ketika kita menghadapi pergumulan yang pada situasi itu kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi ada saja cara Tuhan untuk menolong kita, untuk mengeluarkan kita dari situ. Jadi mari kita menghitung berkat Tuhan dan kita mau terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, saya ingin menutup Bible study dengan quotes dari Bapak Nelson Mandela yang mengatakan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Nah, jadi orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, melainkan orang yang menaklukkan rasa takut itu. Oke, demikian Bible study kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur malam hari ini bisa sama-sama berkumpul, bisa merenungkan firman-Mu dari Ulangan 3 ayat 1 sampai 11 tentang pidato Musa untuk bangsa Israel. Tuhan, kami sangat bersyukur bisa mengenal Tuhan yang setia. Kami bersyukur bisa mengenal Tuhan yang selalu menepati janji, dan kami juga mau belajar untuk terus teguh, terus percaya bahwa Tuhan yang sama yang menolong bangsa Israel, yang akan menolong kami juga ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh terus kuat dengan mengingat janji Tuhan, kami terus kuat ketika kami mengingat pertolongan Tuhan, ketika kami menghadapi situasi apapun. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh terus teguh menguatkan kami dan terus mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat ketika kami menjalani kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami menghadapi situasi sulit, kami boleh diingatkan oleh Roh Kudus dan kami boleh tetap kuat bahwa kami punya Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar diskusi kami selanjutnya, agar kami bisa menemukan hal-hal baru yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Isna. Luar biasa ya, baik sekali ya. Jadi keberanian itu bukan tidak takut ya, tetapi kita menang melawan rasa takut tersebut. Itulah orang-orang yang berani. Oke, baik. Mungkin saya mau tanya sama Resi. Resi, apa yang kamu dapat dari Bible study kita pada malam hari ini? Aku diberkati banget sama sharing firman Tuhan karena lagi punya rasa takut yang besar sekali. Minggu ini tuh minggu di mana aku dipercayakan hal yang besar. Hal yang pertama kali aku harus jalani. Jadi firman Tuhan ini jadi dasar untuk aku melakukannya. Jadi Oke, Tuhan yang besar itu yang akan berjalan di depan dan tidak ada rasa takut yang lebih besar daripada Tuhan itu. amin. Betul ya, luar biasa. Apa tuh?
Raksasa apa yang kamu hadapi minggu ini? Hosting orang tua yang akan datang ke sini Bu untuk ikut acara wisuda. Orang Oh, tua bukan di Kalamulia tapi orang tua asrama kami. Jadi oh, beberapa hari, 1 minggu mereka di sini dan selama mereka di sini tuh aku kuliah sambil hosting mereka dan masak juga sama teman-teman yang lain. Jadi agak ragu dengan nervous. diri sendiri. Oke, baik. Oke, ya sukses. Baik, coba saya tanya sama Resa. Resa, kira-kira apa yang kamu dapat malam hari ini, Res? Yang kata-kata Nelson Mandela ini. Kata-kata Nelson Mandela. Kenapa Nelson Mandela? Kenapa kamu bisa Orang bilang berani ini yang bukan kamu orang yang dapat? tidak merasa takut, tapi melainkan orang yang menaklukkan rasa takut. Oke. Ada ketakutan yang dihadapi oleh Resa? Banyak, Ci. Oh, banyak. Tapi rahasia. Oh, rahasia. Oke ya. Maka pesan saya, jadilah orang yang berani karena Tuhan beserta kita ya. Amin. Amin. Terakhir mungkin dari Novan. Novan, gimana Novan? Oh, apa ya? Apa yang kamu dapat? Kadang saya itu Bu, kayak menghadapi sesuatu itu pasti begitu. Dan kayak melihat itu besar untuk saya alami. Tapi dari firman Tuhan malam hari itu mungkinnya mengajari saya bahwa jangan melihat. Kadang juga dari cerita lihat dan tahu kan, meskipun saya itu diremehkan, tapi dia bisa melawan dia. Gitu. Nah, itu juga dengan saya belajar bahwa eh, apapun tantangan yang saya hadapi, jangan melihat itu saya mundur. Tapi saya maju karena saya tahu itu adalah sebuah proses. Ya. Mungkin itu. Oke, baik. Baik, thank you Novan. Ya, terakhir ditutup oleh saya ya. Ayat yang paling dan ini tadi udah dibahas sama Isna adalah ayat 2 ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Ya, jadi Tuhan tuh kalau kasih kepada kita enggak tanggung-tanggung ya. Jadi bukan hanya Raja Basannya aja yang ditaklukkan, ya si Ok ya namanya Ok, Raja Basannya saja, tetapi juga seluruh tentaranya dan seluruh negerinya. Ya, jadi kita jangan takut, berkat Tuhan pada kita itu nggak akan pernah habis dan nggak pernah nanggung ya. Nah, ketika Tuhan sudah memberkati kita, maka lihatlah kita sendiri akan tercengang-cengang. Tetapi Tuhan, sebelum Tuhan memberkati kita, Tuhan itu memberikan satu proses atau ujian seperti yang tadi Novan bilang ya. Kitanya harus berhadapan dulu dengan yang namanya Raja Basan ya. Masing-masing punya Raja Basan masing-masing. Tadi ya Resi punya, Novan punya, Resa punya, semua kita punya Raja Basan ya. Tetapi Tuhan berkata apa? Jangan takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Bukan cuma Raja Basan, tapi seluruh tentaranya dan seluruh negerinya. Amin. Ya, jadi jangan takut dengan Bu Susan karena Tuhan menyerahkan Bu Susan kepada kalian beserta dengan PR dan tugas-tugasnya. Ya, oke baik. Salah satu juga takut. Iya. Oke ya. Terima kasih Isna buat malam hari ini penyampaiannya luar biasa. Dan saya percaya kita semua diberkati ya. Oke, mungkin untuk ditutup saya minta Om Yosua bisa tutup kita dalam doa Om Yosua. Baik, puji Tuhan. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu pada malam hari ini boleh bersama untuk meraih bahkan belajar dalam ini untuk mengetahui isi kebenaran Tuhan semakin dalam lagi. Terima kasih Tuhan buat hamba-hambamu yang telah berbagi lewat daripada apa yang kami pelajari hari ini. Kiranya apa yang kami dapatkan hari ini boleh menjadi bekal kami kemudian, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan lewat daripada perkataan, perbuatan, sikap, dan kelakuan kami. Demikian juga pengetahuan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sebentar kami akhiri jam Bible study ini Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami, berkati host kami, berkati kami semua yang hadir pada malam ini tanpa terkecuali. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat yang daripadamu, Tuhan melimpahkan atas hidup kita sampai selamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. God bless. God bless semua. God bless. Sampai Terima jumpa. kasih Bu. Selamat malam. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke?
Bye-bye.